Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila ruh habibina wa syafi'ina sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin. Thumma ila arwah masyayikhina khususan Abu Sayyid Muhammad Adawi al-Maliki al-Hasani ولمن له حق علينا ثم إلى روح مؤلف هذا الكتاب الإمام الشيخ زين الدين عبد العزيز المليباري والإمام النووي البنتني والحبيب قطب الإرشاد وغوث العباد والبلاد عبد الله بن علوي الحداد ولمن له حق علينا أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بجاه النبي والآل والصحب. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, ma'asyiral hadirin, jamaah yang hadir yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala jodoh dan takdir untuk bertemu, untuk menyambung tali silaturrahim yang alhamdulillah kedua kalinya kita menyambung tali silaturrahim dan bertemu dinaungi nama majlis taklim atau penyebabnya majlis taklim. Jadi sudah kita menyambung tali silaturrahim, kita juga mengkaji daripada ajaran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau cuman menyambung tali silaturrahim saja itu pahalanya besar. Kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ingin umurnya panjang sambung tali silaturrahim. Yang ingin rezekinya banyak luas, yang ingin anak keturunannya banyak, sambung tali silaturrahim. Itu jaminan dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita niatkan kita berkumpul di sini pertama kali untuk menyambung tali silaturrahim, baik yang asli dari penduduk sini atau yang dari seberang atau yang dari Palembang, semua kita niat untuk menyambung tali silaturrahim karena kita semua adalah saudara. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, innamal mu'minuna ikhwah. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, orang mukmin itu saling bersaudara. Jadi yang tidak merasakan persaudaraan antara semuslim berarti keislamannya masih diragukan. Kenapa? Karena Allah di situ mengatakan di dalam ayat tersebut innama itu kalau di dalam ilmu nahwunya bahasa Arab itu adatul hasr. Adatul hasr itu artinya untuk membatasi sesuatu. Untuk membatasi sesuatu. Jadi kata Allah, mukmin itu ya saudara. Bukan saudara, bukan mukmin. Begitu. Itu batasan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah
kita diberikan jodoh oleh Allah untuk berkumpul, dan alhamdulillah perkumpulan kita dilandasi dengan pujian Nabi besar Muhammad SAW. Juga tujuan utama kita adalah untuk mengkaji daripada ajaran Nabi besar Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan, innama bu'ithtu mu'alliman. Kata Nabi, aku ini diutus untuk mengajar. Artinya tidak ada yang lebih penting daripada belajar. Tidak ada yang lebih penting daripada belajar. Bahkan jihad fisabilillah saja, itu jihad tu di zaman Nabi paling pentingnya ibadah jihad. Karena pada zaman Nabi, Nabi kan ditugaskan untuk menyebarkan agama Islam. Nabi menyebarkan agama Islam dengan dua cara. Cara pertama dengan dakwah baik-baik, cara kedua dengan perang fisabilillah. Jadi sangat penting sekali jihad fisabilillah. Umpama di kota Madinah pada saat itu ada panggilan dari Nabi besar Muhammad SAW. Nabi manggil kalian untuk jihad fisabilillah. Itu semua yang bisa membawa senjata harus keluar. Tidak keluar, dosa besar, naudzubillah min dzalik. Termasuk dosa besar tidak menjawab panggilan jihad dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada ceritanya tuh ya kan, sahabat yang baru nikah, masih dalam keadaan junub, baru selesai berhubungan dengan istrinya, tiba-tiba ada panggilan jihad dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keluar dari rumah belum sempat mandi, keluar langsung dari rumah ikut panggilan jihad Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman yang mandikannya akhirnya malaikat daripada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Itu jihad penting. Tapi Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an memberi hukum khusus untuk para penuntut ilmu. Jadi kata Allah, kalau ada yang jihad fisabilillah, sebagian yang sedang menuntut ilmu itu jangan jihad fisabilillah, jangan keluar. Apa tugasnya? Belajar agama daripada agama Allah dan ajaran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi penting menuntut ilmu itu, dan menuntut ilmu tidak harus di pondok pesantren. Tidak harus di pondok pesantren. Kalau menuntut ilmu cuma di pondok pesantren, terus yang di luar pondok pesantren ngakui, nah itu kan. Menuntut ilmu itu di mana saja. Menuntut ilmu tidak ada batasan umur. Oh, aku sudah punya anak, aku sudah punya cucu, aku sudah beruban, tidak pantas lagi aku belajar. Itu tidak ada. Minal mahdi ilal lahdi. Imam Ahmad bin Hanbal, pendiri madhab Al-Hambaliyah, beliau dilihat ketika sudah tua, sudah ubanan semua, sudah alim, luar biasa. Bukan luar biasa lagi alimnya itu, sudah mendirikan mazhab, muridnya di mana-mana, kitab karangannya banyak, tapi masih membawa buku, masih membawa pulpen. Ditanya sama muridnya, guru, antum ini kan sudah luar biasa, ya kita sekarang baru jadi ustadz, belum mau notes, tidak mau notes lagi, sudah tidak mau pena lagi. Ini sudah jadi pendiri mazhab, semua hadis Nabi beliau hafal, muridnya di mana-mana, pengikutnya ribuan, tapi masih membawa buku dan pulpen. Ketika ditanya sama muridnya, guru antum sudah luar biasa, masih nggak mau pena sama. Kata beliau apa? Minal mahdi ilal lahdi. Ini akan aku terus bawa dari aku lahir sampai aku meninggal. Kenapa? Karena tidak ada namanya status mantan penuntut ilmu, itu tidak ada. Mungkin mantan pacar banyak, banyak mantan pacar, mantan ini banyak, mantan ini banyak, tapi mantan penuntut ilmu itu tidak ada. Kenapa? Karena selagi kita masih hidup, kita harus selalu merasa talib al-ilm. Abu Ya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani rahimahullah, beliau berpesan kepada murid-murid pertamanya. Ketika murid pertamanya mau pulang, apa kata Abu Ya? La zilta taliban. Kau masih menjadi santri. Walaupun kau pulang jadi ustadz besar, kiai besar, habib besar, tapi kau tetap santri.
Bahkan di dalam beberapa cerita beliau sendiri yang mengatakan laziltu taliban. Ya, Buya Sayyid Muhammad karangannya banyak. Muridnya di Indonesia di mana-mana. Pondok yang beliau bangun ratusan. Tapi mengatakan laziltu taliban. Aku ini masih penuntut ilmu. Kenapa? Karena gelar yang sangat agung, yaitu gelar penuntut ilmu. Jangan dikira penuntut ilmu itu gelar biasa, jangan. Kita kadang bangga dengan gelar-gelar dunia. Kita cari gelar-gelar dunia, tapi kita lupa ada gelar yang gampang dan sangat luar biasa. Nabi besar Muhammad SAW mengatakan Allah Subhanahu wa taala menanggung rizki para penuntut ilmu. Banyak hadis-hadis yang lain yang mana di situ Nabi menceritakan atau menggambarkan kepada kita besarnya atau agungnya gelar talibul ilm, penuntut ilmu. Jadi jangan bosan. Masya Allah, di sini ada grup apa? PCR. Alhamdulillah, yang aktif dalam majlis taklim terus. Terus kita gencarkan lagi majlis taklim ini, kita ramekan. Misalkan ada tempat lagi, panggil lagi ustaz. Jangan cukup dengan sikap dua ustaz, panggil lagi. Kita ramekan, ajak orang sekitar tempat tersebut untuk meramaikan majlis-majlis ilmu, karena jangan diragukan lagi, aktivitas seperti inilah yang menyenangkan hati Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ini kan amalnya tahu deh amal kita cak mana. Salat, ya alhamdulillah salat, misalkan salat sunnahnya kadang salat kadang tidak. Salat witir kadang salat kadang tidak. Salat duha kadang salat kadang tidak. Baca Quran kadang sehari baca, sehari tidak baca. Amal kita bukan pas-pasan lagi, di bawah pas-pasan. Jadi kita harus pintar mencari cara untuk menyenangkan hati Nabi besar Muhammad SAW. Itu tidak bisa kita menyenangkan Nabi dengan amal ibadah kita. Pas-pasan ya amal ibadah kita. Tapi kalau kita ada satu titik yang mana dengan titik tersebut bisa menyenangkan hati Nabi besar Muhammad SAW, maka insya Allah dengan sebab ini kita digabungkan oleh Allah dengan grup wali-wali Allah, dengan grup orang-orang yang banyak ibadah, grup orang yang sholatnya 1000 rakaat, semalam hatam 4 kali misalkan. Kita tidak sanggup, tidak sanggup kita. Cuman kalau dapat cinta dari Nabi besar Muhammad, karena kita bisa ngambil hati beliau, insya Allah kita digabungkan dengan grup-grup tersebut. Wa nadratun min Rasulillah tulhiquna bisalihina wa innamshi ala mahli. Sebagian ulama mengatakan satu pandangan saja, cuman pandangannya pandangan ridho. Satu pandangan saja, tapi pandangannya pandangan cinta, pandangan bangga min Rasulillah, dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tulhiquna bisalihin, akan menjadikan kita, akan menggabungkan kita ke grup orang-orang saleh, orang-orang wali. Wa in kunna namshi ala mahli, walaupun jalan kita ini bertahap, walaupun jalan ibadah kita ini merangkak, taruhlah jalannya pelan-pelan, kadang kesongkur, bangun lagi, jalan lagi. Walaupun begitu, tapi kita dapat pandangan khusus dari Nabi besar Muhammad, cepat naiknya kedudukan kita. Nah, yang menyenangkan hati Nabi besar Muhammad di zaman akhir ini, dan ini juga tidak boleh kita ragukan, adalah kita meramaikan majlis ilmu. Karena dengan majlis ilmu inilah umat Islam bisa menolak fitnah-fitnah yang ada di akhir zaman. Fitnah ini makin banyak, aliran sesat makin banyak, maksiat bermacam-macam, maksiat yang 10 tahun 10 tahun lalu belum ada, sekarang ada. Maksiat yang 20 tahun lalu belum ada, sekarang ada. Setan itu kreatif, setan tuh. Setan tuh tidak pernah putus, PT-nya itu begawe terus 24 jam. Memikirkan terus bagaimana cara untuk menipu umat manusia. Oh, umat manusia ini bosan kalau misalkan araknya itu, khomernya itu seperti orang dulu. Oh, kita buat baru lagi. Kasih nama yang baru. Ada whisky, ada ini, ada itu, namanya macam-macam. Ini raso ini raso ini. Oh, orang dulu, orang umat Islam 2022 sekarang ini bosan kalau misalkan
berbuat tidak pantas, berzina seperti zaman dulu, kita cari gaya yang baru, kita cari model yang baru. Itu kerjaan setan, ya, kerjaan setan. Jadi bagaimana cara kita untuk menahan atau yang melawan fitnah atau musibah seperti ini, selain kita meramaikan majlis ta'lim. Karena ketika kita meramaikan majlis ta'lim, itu pandangan atau maghfirah, rahmat Allah dari atas akan turun. Semakin banyak di satu desa majlis ta'lim, semakin banyak rahmat Allah yang turun. Karena ketika kita berkumpul ini, walaupun cuma berapa wong, ya, di sekeliling pohon, katik cahaya, cuman perkumpulan kita ini terang di langit sana. Itu diceritakan sama Nabi besar Muhammad SAW. Kata Nabi besar Muhammad SAW, ketika umatku berkumpul di dunia, kumpulnya karena Allah, kumpulnya karena Nabi besar Muhammad SAW, itu perkumpulan kita ini dilihat oleh orang langit, oleh makhluk langit, seperti kita melihat bintang. Kita nengok bintang cak malu, oh bagus nian kan, terang. Begitulah makhluk langit melihat majlis kita ini. Ya, melihat mereka walaupun ditutupi dengan batang sebesar idak ini, ya, cuman kejingoan sama makhluk langit sana. Oh luar biasa terang. Apa itu? Bukan bintang. Siapa? Sekelompok kecil umat Nabi besar Muhammad SAW yang sedang berkumpul li ajlillah wa li ajli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu keutamaan majlis ta'lim. Jadi kita ramaikan biar kita menarik, ya, kita pancing rahmat maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi luar biasa, ya, keutamaan majlis ta'lim, keutamaan orang yang menuntut ilmu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, di riwayat lain Nabi mengatakan yang meninggal statusnya penuntut ilmu, maka dia meninggal dalam keadaan syahid fi sabilillah. Orang yang meninggal syahid fi sabilillah itu la hisabalah, tidak akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana hisab itu paling kita takuti kalau di akhirat. Hisab itu sebagian orang, sebagian ulama lebih takut kepada hisab daripada api neraka. Kenapa? Karena hisab itu langsung berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kita, jangankan wali-wali, ya, para nabi pun takut. Nabi Isa itu gemeteran ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala ketika mau dihisab. Jadi hisab itu paling ditakuti sama ulama. Karena langsung berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang meninggal dalam keadaan syahid la hisabalah, langsung masuk surga tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, termasuk golongan tersebut, masuk surga tanpa dihisab. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita malam hari ini kita mulai majlis seperti tadi yang dikatakan Nabil Ahmad, perdana di Desa Tanjung Pasir ini, dan insyaallah akan kita baca di majlis ini dua materi. Yang pertama fikih, yaitu tentang cara kita beribadah, dan yang kedua walaupun sedikit kita akan membahas tentang tasawuf, tentang bagaimana kita menyejukkan hati kita, karena ini adat ulama-ulama terdahulu. Ilmu syariah kata ulama itu agak panas. Ilmu syariah agak panas kalau tidak disejukkan, tidak diseram dengan ilmu tasawuf. Jadi panas atau kurang komplit kalau sebulan sekali kita hanya belajar ilmu fikih tanpa kita menyejukkan sedikit hati kita. Karena ilmu fikih itu untuk ilmu ibadah zahir kita, ilmu tasawuf cara ibadah batin kita. Kita ini kan badan ini ada dua, atau diri kita ini ada ruh, ada jasad. Begitu kan? Ada jasad untuk sholat, jasad untuk zakat, untuk puasa. Namun ruh atau hati kita itu cara ibadahnya bukan dengan ilmu fikih, tapi dengan ilmu tasawuf. Berapa banyak kelompok yang menguasai ilmu fikih, matang, melotok istilahnya ilmu fikihnya,
bukan hanya hukum, dalilnya mereka hafal semua, tapi keluar dari ajaran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, keluar dari akhlak mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal ilmunya luar biasa. Dalil, hukum semua berserta dalilnya hafal, hadis-hadis Nabi hafal. Cuman sifat sombongnya paling pertama. Kenapa? Karena kurang tadi satu titik yang belum dia sempurnakan, yaitu ilmu tasawuf atau ilmu tazkiyah, ilmu untuk membersihkan hati kita. Ya, jadi insya Allah kita gabung ya, karena majlis ini sebulan sekali ya, dan juga kalau untuk seminggu sekali Al-Fakir tidak bisa ya, untuk kesini seminggu sekali tidak bisa kita ya, Alhamdulillah sebulan sekali kita bisa. Jadi dalam sebulan sekali kita akan gabungkan ya majlis atau kajian tentang ilmu fikih, kemudian kita baca sedikit tentang ilmu tasawuf ya, mudah-mudahan jadi kita keluar dari majlis ini kita sudah menjadi hamba yang sempurna ya, hamba yang diridhai oleh Allah dan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya kajian pertama, yaitu ilmu fikihnya, yang mana kita akan dipandu kitab yang berjudul Qurratul Ain bi Muhimmatiddin ya, karangan daripada Imam Abdul Aziz Al-Malyabari, asli dari India ya, tapi pernah belajar di kota Mekah Al-Mukarramah. Kitab yang sangat luar biasa, penuh dengan faidah ya, simple tapi istilahnya padat isinya ya, jadi ini yang kita cari, dan disyarahi oleh Imam Nawawi Al-Bantani ya, jadi luar biasa kitab ini, yang punya matannya imam besar, yang mensyarahinya juga imam besar. Jadi alhamdulillah, karena kemarin pas diminta fikih Al-Fakir bingung mau buka kitab apa. Kitab Safinatun Najah kita sudah buka di 2 majlis. Kitab Risalatul Jami'ah juga kita sudah buka di Pemulutan juga. Bingung. Akhirnya alhamdulillah diberi taufik dan hidayah oleh Allah untuk memilih kitab ini, dan kitab ini tidak kalah pentingnya dari kitab-kitab yang tadi. Jadi alhamdulillah kita akan mulai insyaallah kitab ini, yaitu Qurratul Ain bi Muhimmatiddin. Syarahnya namanya Nihayatuz Zain, karangan Imam Nawawi Al-Bantani. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi 'ulumi sa'iris salihin fid dharain amin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Seperti biasa adat ulama, setiap mereka mengarang kitab mereka pasti diawali dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim ya, kemudian disambung dengan Alhamdulillah, merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kalau bukan atas nikmat Allah, karena kalau bukan atas taufik hidayah Allah, mereka tidak bisa menulis satu huruf pun. Jadi mereka bisa ya. Jadi lihat tuh kan, karangan tebal ini. Ini bukan satu karangan yang dikarang oleh Imam Nawawi Al-Bantani. Dari mana mereka punya waktu sebanyak ini? Dulu bukan seperti kita sekarang. Kalau ngarang itu gampang, pakai laptop selesai cepat nulisnya. Semalam dapat berapa lembar. Dulu tidak ada lampu, tintanya susah, terus mau nulis di mananya susah, tapi tidak menghambat mereka untuk mengarang kitab, memberikan faedah manfaat kepada umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Nawawi satunya. Jadi Imam Nawawi di mazhab kita ini ada 2. Imam Nawawi di mazhab kita ada 2. Yang pertama Imam Nawawi yang hidup di abad kurang lebih 600 tahun Hijriyah, abad 6 Hijriyah. Itu Imam Nawawi yang pertama. Yang kedua yang kita baca kitabnya ini, Imam Nawawi Al-Bantani, asli dari Banten, Tangerang, tapi besar dan belajar di kota Mekah Al-Mukarramah dan meninggal di sana. Karyanya juga banyak. Imam Nawawi 2 ini
Imam Nawawi yang pertama tadi itu karangannya sangat banyak sekali. Umur beliau cuma 45 tahun umurnya. Salah satu karangannya itu adalah mensyarahi Sahih Muslim. Sahih Muslim adalah kitab yang mengumpulkan hadis-hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab nomor 3 di dunia ini setelah Al-Qur'an. Habis Al-Qur'an itu ada Bukhari, ada Muwatta, kemudian ada Muslim. Itu kitab yang paling sahih, yang paling benar setelah Al-Qur'an. Disyarahi sama Imam Nawawi. Imam Nawawi bukan yang Al-Bantani, bukan yang asli Tangerang, Banten, bukan. Imam Nawawi yang abad ke-6 Hijriah, yang asli Syam. Beliau itu asli dari Syam sana. Itu disyarahi kurang lebih 19 atau 18 jilid. Jadi mungkin dari sini ke sini syarahnya itu. Ini baru satu karangan beliau. Masih banyak lagi puluhan karangan-karangan Imam Nawawi tersebut. Umurnya 45 tahun. Kalau kita pikir dengan logika, ini imam, guru ini kapan belajarnya, kapan ngapalnya, kapan ngarangnya. Bahkan sama ulama atau sama beberapa orang yang ingin dihitung betul, jadi pengen tahu sehari itu berapa lembar Imam Nawawi ngarang. Dihitung dari hari beliau pertama kali lahir di muka bumi ini. Jadi baru lahir dihitung dari situ, bukan dihitung dari umur 10 tahun, bukan. Dihitung dari lahir. Jadi umpama dari lahir sampai beliau meninggal 45 tahun, itu kata ulama sehari kurang lebih 12 atau 15 lembar yang beliau karang. Itu dari lahir dihitung. Kita hitunglah lahir kecil, tidak mungkin ya kan, belum belajarnya kapan. Taruhlah umpama uang dulu umur 15 tahun dia mulai ngarang, atau umur 12-13 tahun mulai. Heran orang dulu 15 tahun sudah luar biasa. Imam Syafi'i umur 15 tahun sudah diizinkan untuk berfatwa sama guru-gurunya. Diizinkan buka majlis umurnya 15 tahun. Dan buka majlis dulu bukan cak sekarang. Yang penting punya media, ya kan? Punya grup viral, sudah jadilah itu majlisnya. Padahal isinya kosong istilahnya begitu. Kalau dulu tidak. Yang mau buka majlis itu harus diseleksi sama guru-gurunya dulu. Harus dapat izin. Imam Malik, guru Imam Syafi'i, itu tidak berfatwa, tidak membuka majlis sampai diizinkan oleh 70 ulama Madinah. 70 ulama mengizinkan, baru dia buka majlis. Istilahnya, ini pantas buka majlis, pantas buka madrasah, pantas untuk memberi fatwa kepada umat muslim. Nah, bayangkan Imam Nawawi 45 tahun, sehari itu dari hari lahirnya 12 halaman beliau ngarang buku. Jadi kalau bukan, kalau pakai logika tidak masuk akal itu. Tapi ini semua berkat taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi waktu itu diberkahi oleh Allah. Sebagian ulama mengatakan inilah maksud umur panjang yang dimaksud oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misalkan tadi hadis yang di awal majlis kita bahas, Nabi Muhammad mengatakan yang ingin umurnya panjang tak sambung tali silaturrahim. Ustaz, aku punya kerabat umurnya cuma 50 tahun, tidak panjang. Dia ini galak nyambung tali silaturrahim. Kita jangan kira panjang umur itu nak 100-200 tahun nian. Yang dimaksud oleh Nabi besar Muhammad SAW, panjang umurnya artinya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. 50 tahun dia hidup, cuman faidah, manfaat, dampak hidupnya selama 50 tahun itu melebihi orang yang umurnya 100 tahun. Ada orang umurnya panjang, masih hidup video ni, tapi katik faedahnya buat umat manusia. Tak katik manfaatnya buat umat muslim. Wujuduhu ka'adamihi, kata sebagian orang, adanya seperti tidak adanya. Pas dia meninggal, meninggal. Nyangkut sudah lama dia meninggal. Kenapa? Katik faedah sama sekali buat umat muslim. Ini berarti na'udzubillah tidak ada keberkahan di dalam umurnya.
Makanya minta sama Allah, ya Allah berikanlah kami berkah di umur, berkah di harta. Duit banyak, emasnya banyak simpanannya, tapi hartanya tidak berkah, buat apa? Duitnya tadi tidak ada yang tersalurkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Nama nambahi hisab bukan menyelamatkan dia dari hisab. Jadi mereka ulama-ulama terdahulu umurnya pendek-pendek tapi manfaatnya luar biasa karena diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang harus kita minta sama Allah, panjang umur tapi berkah. Rezeki banyak, rezeki banyak, tak apa minta sama Allah, ya Allah aku pengen banyak duit tapi berkah. Jadi duitnya tadi tidak menjauhkan kita dari Allah dan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malah kebalikan, duitnya tadi dibuat sama dia untuk jihad fisabilillah, untuk menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Duit banyak tak apa kalau untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka ulama-ulama terdahulu ketika mengarang kitab, menulis satu karya, pasti di depannya disebutkan bismillah dan alhamdulillah. Ini untuk menyampaikan pesan kepada kita bahwasannya seakan-akan mereka mengatakan, wahai orang yang membaca karyaku, aku menulis buku ini bukan karena kemampuanku, bukan karena ilmuku, bukan karena kekayaanku misalkan, bukan, tapi aku menulis karya ini semata-mata karena rizki, karena keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillah, itu arti dari bismillah. Artinya dengan nama Allah aku menulis buku ini. Artinya dengan taufik hidayah Allah buku ini terkarang, buku ini tertulis, buku ini kekal abadi sampai ada di zaman kalian. Semua berkat Allah Subhanahu wa taala. Itu arti atau makna dari bismillah di awal-awal kitab daripada ulama-ulama kita, ulama Islam. Kemudian disebutkan lagi sama mereka alhamdulillah, karena mereka bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada mereka. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Kalau bukan karena hidayat Allah, kami tidak akan mendapatkan hidayah. Jadi ketika ada orang yang diberi hidayat oleh Allah, itu murni pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita ni sombong, oh alhamdulillah aku rajin pergi majlis taklim. Oh alhamdulillah aku rajin solat berjamaah di musalla, di masjid. Alhamdulillah aku tak pernah berbuat maksiat. Ini bahaya. Kalau dia menisbatkan amal ibadah kepada dirinya, itu namanya penyakit ujub. Lupa dia siapa yang menggampangkan kakinya, hatinya untuk melakukan amal ibadah. Lupa nisbat amal itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yakhluqukum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan Allah yang menciptakan amal ibadah kalian. Jadi ada orang yang mendapat hidayah patut disyukuri, tapi jangan lupa ini semata-mata nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Kalau bukan hidayah Allah, kami tidak akan dapat hidayah. Kalau bukan pilihan dari Allah, kami tidak akan jadi orang baik. Kita ini tugasnya hanya menyiapkan diri kita, mempersiapkan diri, bersihkan hati kita, bersihkan fikiran kita, insya Allah hidayah Allah datang. Terus niat untuk membersihkan diri, membersihkan hati itu juga dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ujung-ujungnya balik-baliknya ke Allah gal. Makanya banyak-banyak ucapkan alhamdulillah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadir Rasulillah. Kemudian tidak lupa beliau mengucapkan juga salawat serta salamnya kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. As-sababu fi kulli mawjud. Sebagian ulama yaitu Al-Imam Al-Arif Billah Ibnu Mashish, beliau menyebutkan di dalam sirah salawatnya, Nabi Muhammad adalah as-sabab fi kulli mawjud, penyebab adanya semua alam ini, itu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
kita ada, orang tua kita ada, tempat yang kita duduki ini ada, muka bumi ini ada. Itu semua sebabnya adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang lupa dengan Nabi itu orang yang kurang ajar atau laim, tidak tahu diri. Kenapa? Karena dia lupa penyebab dia itu siapa. Penyebab dia adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya juga ya ulama setiap mengarang kitab setelah menyebutkan bismillah, alhamdulillah, langsung mereka sebutkan salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah, utusan Allah Subhanahu wa taala. Di sini Imam Nawawi sedikit menyinggung masalah Rasulullah, yaitu Nabi besar Muhammad SAW diutus untuk seluruh umat manusia. Bahkan untuk kelompok jin Nabi Muhammad juga diutus. Jadi jin itu ada yang mukmin, ada yang kafir. Itu jin. Bahkan sebagian guru kita ada yang mengatakan jin juga ada yang Yahudi, ada yang Nasrani. Jadi macam-macam jin itu. Ya, ada yang Yahudi, ada yang Nasrani, ada yang kafir, ada yang mukmin, iman kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu bukan khoyal, ada di Al-Qur'an. Ada namanya surat jin. Di akhir surat Al-Ahqaf Allah menceritakan bagaimana ketika rombongan dari jin datang untuk membaiat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sahabat Abdullah bin Mas'ud yang menceritakan. Kata beliau, waktu itu Nabi sedang bersama aku di kota Mekah. Tiba-tiba Nabi mendapat kayak undangan khusus begitu. Tak taunya ini undangan dari jin. Akhirnya Abdullah bin Mas'ud sama Nabi suruh duduk agak jauh, sama Nabi besar Muhammad dilingkari. Abdullah jangan keluar dari lingkaran ini. Akhirnya sama Abdullah, karena ini dijaga sama Nabi. Soalnya yang datang ini bukan rombongan dari Tanjung Pasir, bukan dari bukan. Yang nak datang ini rombongan jin. Jadi Abdullah bin Mas'ud dijaga sama Nabi pakai lingkaran tadi. Nabi akhirnya agak jauh sedikit, diam. Tak tahu di situ Nabi didatangi sama rombongan jin, baiat masuk Islam, iman kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini hanya kelebihan untuk Nabi besar Muhammad. Nabi satu-satunya nabi yang diutus untuk manusia, jin, manusia, semua umat manusia. Ketika Nabi besar Muhammad diutus, semua syariat itu dinonaktifkan. Baik itu Yahudi, baik itu Nasrani, atau misalkan ada agama-agama samawi yang lain, itu semua dinonaktifkan. Harus ikut ke Nabi besar Muhammad SAW. Ikut atau neraka. Ikut atau neraka. Tidak ada pilihan lain. Tapi misalkan Nabi Musa dulu, apakah diutus untuk misalkan daerah Palembang ini sudah ada dari zaman Nabi Musa misalkan. Itu apakah Nabi Musa diutus untuk orang yang hidup di Palembang? Tidak. Karena Nabi Musa hanya diutus untuk Bani Israel. Untuk Jazirah Arab saja Nabi Musa tidak diutus. Tidak usah jauh-jauh ke Indonesia, ke Palembang. Jazirah Arab yang dekat dengan mereka, Nabi Musa tidak diutus. Artinya orang Jazirah Arab tidak ada kewajiban untuk mengikuti Nabi Musa. Begitu juga Nabi Isa. Begitu juga nabi-nabi sebelumnya. Tapi berbeda dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika turun ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, afwan, itu ayat melantik menjadi nabi, melantik menjadi rasul. Wa anzir ashiratakal aqrabin, ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir, itu ayat melantik nabi untuk menjadi rasul. Ketika turun ayat tersebut, semua muka bumi ini kena kewajiban bagi yang tahu untuk mengikuti Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan jin pun dapat kewajiban untuk mengikuti Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun apakah Nabi diutus kepada malaikat, ulama khilaf. Sebagian ulama mengatakan diutus tapi hanya untuk memuliakan malaikat. Jadi Nabi itu diutus untuk manusia, diutus untuk jin, juga diutus untuk malaikat. Ini kemuliaan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah lagi. Ini alhamdulillah berapa kali sudah kita dijadikan umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Bisa apa kita milih sebelum kita lahir nak jadi umat Nabi Muhammad? Tak bisa. Kalau Allah mau, kita dilahirkan dari orang tua yang hidup di zaman Nabi Musa, Yahudi gitu. Kalau Allah mau, kita hidup di zaman Nabi Isa, Nasrani kita. Bukan umat Nabi besar Muhammad, tapi itu semata-mata pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Dijadikan kita umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tak kati usaha kita itu. 100%, bahkan kalau ada 1000%, itu semata-mata keutamaan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ini juga yang banyak umat sekarang lupakan. Lupa sekarang umat nih. Lupa ini nikmat yang luar biasa dari Allah. Kita dijadikan umat Nabi Muhammad. Jangankan kita, Nabi Musa itu pengen jadi umat Nabi Muhammad. Nabi Musa. Nabi Musa itu titelnya banyak. Beliau Nabi, kemudian Rasul, kemudian Ulul Azmi, 5 Nabi yang termulia, makhluk yang paling mulia. Itu 5. Nabi Muhammad, Musa, Isa, Ibrahim, Nuh, ya kan? Jadi 5 makhluk yang paling mulia. Ulul Azmi, kalimullah, makhluk yang pernah diajak berbicara sama Allah di muka bumi ini. Kalau di akhirat semua nanti berbicara ketika dihisab. Di muka bumi ini, ya, beliau diajak berbicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ketika melihat di kitabnya Taurat banyak keutamaan untuk umat Nabi besar Muhammad. Akhirnya Nabi Musa ini siapa umat Muhammad ni ya Allah? Ditanya. Kata Allah, itu nanti umat di akhir zaman, ya, Nabi yang paling aku cintai. Ya Allah, ij'alni min ummati Muhammad. Kalau ini semua adalah kelebihan umat Nabi Muhammad, maka jadikan aku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa pengen jadi umat Nabi Muhammad. Kita tanpa meminta, tanpa ada keinginan, langsung dijadikan umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kelebihan yang sangat luar biasa yang Allah berikan kepada kita, dan patut kita ucapkan lagi alhamdulillah. Jadi umat Nabi besar Muhammad adalah umat yang sangat luar biasa. Syariat Nabi besar Muhammad dari Nabi diutus sampai nanti hari kiamat, yaitu tetap berdiri syariat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi Isa nanti di akhir zaman turun, statusnya bukan sebagai nabi, statusnya sebagai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatnya, wudunya, zakat, puasa, haji, semua semua amal ibadah Nabi Isa, amal ibadah umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kelebihan yang sangat luar biasa untuk kita. Termasuk daripada umat Nabi Muhammad ada nabi, yaitu Nabi Isa, juga termasuk ulul azmi, 5 termulia, juga termasuk ruhullah yang diciptakan sama Allah langsung tanpa bapa. Itu adalah umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sangat bodoh sekali, sangat tidak tahu diri sekali kita di zaman akhir ini, lupa akan nikmat yang sangat besar ini, yaitu kita dijadikan umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa sahbihi al-faizina biridallah. Juga salawat serta salamnya beliau sebutkan untuk keluarga Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu keturunan daripada Sayyidina Ali dan Sayyidatuna Fatimah Zahra radhiyallahu anhuma, wa sahbihi, dan juga sahabat-sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena keluarga dan sahabat adalah hal yang tidak bisa dipisah. Bohong kalau ada orang yang mengaku cinta sama keluarga Nabi tapi benci dengan sahabat Nabi besar Muhammad SAW. Itu bohong, pasti langsung cap bohong. Ngaku dia, aku cinta sama Ahlul Bait, cinta sama Habib, cinta sama keturunan Nabi, tapi sama sahabat Nabi benci, bohong. Yang mengatakan bohong ini bukan Al-Faqir, tapi langsung Imam Ali bin Abi Thalib, datuk daripada Habaib. Beliau mengatakan yang mengaku cinta sama kami tapi benci sama sahabat itu bohong. Itu bukan cinta sama kami, karena mereka berdua ini sahabat dan keluarga Nabi sesuatu yang satu, gabung, tidak bisa dipisah. Yang ngaku cinta sama sahabat, memuliakan sahabat Nabi besar Muhammad SAW, tapi menafikan, bahkan tidak memuliakan keluarga Nabi besar Muhammad SAW, juga sama, bohong.
Ngapa bohong? Karena mereka berdua juga tidak bisa dipisahkan. Jadi dua ini harus kita cintai galah. Cinta sama keluarga Nabi, juga cinta sama sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru kita dapat cinta dari Nabi Muhammad. Kalau cuma cinta sama satu, benci sama satunya, cinta sama sahabat, benci sama Ahlul Bait, itu mustahil dapat balasan cinta dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasti tidak dapat balasan cinta. Kenapa? Karena benci sama siko, demen sama siko. Ini tidak tulus balas cintanya. Kalau tulus cinta sama dua-duanya, karena cinta kepada dua-duanya itu kita diperintahkan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Banyak hadis-hadis yang Nabi mewajibkan kita cinta sama Ahlul Bait. Banyak juga hadis-hadis yang lain yang mana Nabi mewajibkan kita untuk cinta kepada sahabat Nabi besar Muhammad SAW. Jadi yang cinta sama satu, benci sama satu, itu berarti hawa nafsu, bukan cinta. Wa ala alihi wa sahbihi al-faizina biridallah. Kedua-duanya, kata Imam Al-Malyabari, adalah orang-orang yang mendapatkan keridhaan Allah dan mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Wa ba'du fa hadha mukhtasarun fil fiqhi ala madhhabil Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Ini, kata beliau, kitab yang sangat ringkas sekali di dalam bidang ilmu fikih. Jadi ilmu fikih itu pertama kali yang mengarangnya adalah Imam Abu Hanifah. Karena dulu itu fikih ya sudah yang hidup zaman dulu itu kan ulama semua. Jadi tidak perlu adanya kitab. Namun di zaman Imam Abu Hanifah baru diperlukan adanya kitab. Akhirnya sama beliau dikaranglah ilmu fikih atau dibukukan. Tapi sebelum Abu Hanifah, ya fikih ini di otak masing-masing setiap orang di zaman itu, tidak butuh kitab. Di zaman Abu Hanifah dibukukan. Jadi beliau pertama kali yang membukukan ilmu fikih adalah Al-Imam Abu Hanifah, pendiri mazhab Hanafiyah. 4 mazhab yang mu'tamad, 4 mazhab yang boleh kita ikuti, mazhab fikih. Pertama Abu Hanifah, kedua mazhab Imam Malik, ketiga mazhab Imam Asy-Syafi'i, keempat mazhab Imam Ahmad bin Hambal. 4 ini, hanya 4 ini yang boleh kita ikuti. Oh Ustaz, berarti dari dulu tuh cuma ada 4 mazhab? Tidak. Di zaman beliau-beliau ini semuanya itu pendiri mazhab. Sufyan bin Uyainah, ada namanya Sufyan Ats-Tsauri, semua pendiri mazhab, semua ulama. Cuman ya, ini kelebihan juga dari Allah. Allah cuman ingin 4 ini yang kekal abadi, yang sampai hari kiamat. Jadi disiapkan sama Allah murid-muridnya yang membukukan kitab-kitab mereka, yang membukukan kaidah-kaidah mereka, sehingga mazhab mereka terbentuk, mazhab mereka terjaga dan terbukukan. Jadi bukannya kita tidak boleh mengikuti mazhab Sufyan Ats-Tsauri, bukannya kita tidak boleh mengikuti mazhab, misalkan mazhab Sufyan bin Uyainah, boleh. Cuman karena mazhab mereka tidak terbukukan, tidak terjaga, makanya kita tidak boleh. Mereka imam mazhab, cuman mereka tidak disiapkan oleh Allah murid-murid yang mengkekal abadikan pemikiran atau hasil ijtihad mereka. Jadi itu alasan kenapa cuma 4 mazhab ini yang boleh kita ikuti. Karena 4 mazhab inilah yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kata beliau, ini kitab ringkasan di bidang ilmu fikih dari mazhab Imam Asy-Syafi'i. Mazhab Imam Asy-Syafi'i, nama Imam Syafi'i ini kita harus tahu. Kita kan kalau ngaku apa mazhab kau? Syafi'i. Siapa nama Imam Syafi'i? Siapa, ada yang tahu tak? Muhammad bin Idris. Nama beliau Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ingat, Muhammad bin Idris ya, jadi paling tidak kita tahu, soalnya amal ibadah kita ini semua ngikuti beliau ya. Pahala kita ini juga sampai ke beliau ya. Jadi kita harus tahu paling tidak siapa nama Imam Asy-Syafi'i, Muhammad bin Idris. Terus Syafi'i itu apa? Syafi'i itu nisbat ke kakek beliau yang bernama Syafi', sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kakek beliau yang ketiga atau yang keempat, Allah alam, lupa al-fajir ya,
itu adalah sahabat Nabi besar Muhammad, namanya Syafi'. Akhirnya beliau ya, karena ingin mengambil berkah dari kakeknya yang sahabat, ya menisbatkan dirinya kepada kakek tersebut, jadinya Asy-Syafi'i. Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, umurnya 55 tahun cuman. 55 tahun, tapi 10 tahun, 7 tahun atau 6 tahun sudah hafal Al-Quran, ya, 10 tahun sudah hafal kitab hadis Imam Malik yang bernama Al-Muwatta, jumlah hadisnya ribuan, 15 tahun sudah diizinkan untuk mengajar. Itu Imam Asy-Syafi'i. Jadi luar biasa cerdasnya Imam Asy-Syafi'i, ya. Jadi madhab kita, madhab Imam Asy-Syafi'i, namanya Muhammad bin Idris rahimahullahu ta'ala. Wasammaituhu bi qurratil ain bi muhimmatid din. Aku namakan kitab ini, kata beliau tadi, yaitu Qurratul Ain bi muhimmatid din, rajian minar rahman an yantafi'a bihil azkiya. Aku berharap agar ya, kitab ini menjadi manfaat untuk umat-umat Nabi Muhammad SAW yang cerdas, wa antaqarra bihi aini gadan bin nazari ila wajhil karim bukratan wa ashiya. Dan juga aku berharap moga-moga dengan karangan ini ya, aku mendapat kesempatan untuk melihat Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat setiap pagi dan sore. Jadi kata ulama, kaget di surga itu ada orang yang levelnya tinggi-tinggi, itu setiap pagi dan sore bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu level yang tinggi nian. Kalau level mukmin biasa tapi masuk surga, itu ketemu sama Allah 1 minggu sekali, Jumat. Nak jadi yang tinggi, nak tiap hari apa nak seminggu sekali? Pasti nak tiap hari kan? Karena Abu Yazid Al-Bustami pernah mengatakan, inna lillahi khawasun min ibadihi law hajabahum fil jannati an ru'yatihi sa'ah lastaghathu minal jannah wa na'imiha kama yastaghithu ahlun nar minan nar wa azabiha. Kata Abu Yazid Al-Bustami, kata Abu Yazid Al-Bustami, di surga itu ada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang misalkan Allah tidak memberikan mereka kesempatan untuk melihat Allah sesaat saja, mereka akan meminta pertolongan seperti orang yang ada di neraka. Ngapa? Ini di surga padahal. Nikmat luar biasa. Nikmat surga itu mala ainun ra'at wala udhunun syami'at wala khatara ala qalbil bashar. Nikmat surga tidak pernah dilihat dengan mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah terlintas di hati manusia. Misalkan kita terlintas di hati kita apa? Oh surga tuh nak makan apa be ada. Aku bisa terbang misalkan. Aku punya rumah besar cak ini misalkan. Tidak pernah terlintas di hati kita. Artinya lebih daripada yang ada di lintasan hati kita. Itu nikmat surga. Tapi mereka wali-wali Allah ketika tidak melihat Allah sesaat di surga sana, itu minta tolong, macam kepanasan, ya, seperti orang yang ada di api neraka kepanasan. Kenapa? Tidak melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nikmat yang paling nikmat di surga nanti adalah melihat Allah Subhanahu wa ta'ala dan melihat muka Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu nikmat yang paling besar. Di sebagian ulama, ya Allah, kalau di surga aku tidak melihatmu dan tidak melihat nabimu, ya mendingan aku di neraka deh. Itu sebagian ulama mengatakan seperti itu. Jadi mereka masuk surga bukan karena pengen makan, pengen kawin, bukan. Mereka masuk surga karena pengen melihat Allah dan Nabi besar Muhammad SAW. Itu tujuan mereka masuk surga. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala hamba yang masuk surga dan setiap harinya melihat Allah dan melihat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin.